Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Mau sembuh dengan cara apa? Pilihlah. Ani termenung memandang di kejauhan, sementara angin lembut sepoi-sepoi membelainya, sehingga anak rambutnya berlarian menyapu wajah gadis muda ini. Saya sempat lumpuh, benar-benar lumpuh selama sebulan, ujar Ani lirih sambil merapikan anak rambut yang menempel di wajah cantiknya. Oh, why? Kata dokter akibat anestesi saat saya melahirkan setahun yang lalu. Hingga kini saya masih terus terapi, Bu Yeni. Kaki kanan saya hingga pinggang tidak bisa merasakan apa-apa. Untunglah sekarang sudah bisa berjalan normal meski tidak nyaman. Ani dari keluarga yang sangat mampu. Dia bukan orang yang percaya Tuhan. Tentu dokter maupun rumah sakit pilihannya top. Sehebat apapun dokter dan rumah sakitnya, satu di antara 10.000 kasus mungkin saja terjadi seperti kasus Ani. Padahal operasi sesar operasi yang sangat umum di zaman ini. Pelajarannya meski melalui tangan dokter, obat, rumah sakit, dan peralatan medis, jika sembuh, semua lancar, itu anugerah Tuhan. Kalau tidak lancar, cek dan recheck. Apakah kita melibatkan Tuhan dan mengikuti arahannya? Tuhan itu selalu berbicara, mengarahkan setiap orang, baik yang percaya maupun tidak. Kerap orang mengatakan insting, sesungguhnya itu Tuhan. Masalahnya, orang yang tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh tidak terlatih untuk peka mendengar arahannya secara disengaja. Hubungan itu perlu dibangun dan diusahakan. Lucunya, meski mengaku orang percaya Tuhan, banyak yang tidak bisa melihat campur tangan Tuhan di balik semua ini. Bahkan ada yang memuja sang dokter sedemikian rupa seolah dialah sang penolong yang sejati. Apalagi kalau dokternya di Singapura, Amerika, biayanya mahal, ada kebanggaan tersendiri. Budi mengalami gatal-gatal seperti biduran, padahal hasil lab dikatakan tidak ada alergi. Segera ke rumah sakit terbaik dengan dokter ahli penyakit dalam yang paling terkenal, tetapi tidak sembuh. Subuh tidak bisa tidur, akhirnya dibukalah aplikasi Halodoc. Tentu saja tidak ada dokter yang dikenalnya. Banyak yang dari luar daerah. Budi berdoa minta Tuhan mengarahkan. Saat melihat foto dan data masing-masing dokter, seolah ada dorongan, pilih yang ini. Diberi resep dan minum obatnya, sembuh. Itu Tuhan. Sadarkah kita? Kelihatannya natural, tetapi saat melibatkan Tuhan, itu menjadi supernatural. Fanny Halim, seorang teman mengalami sakit pinggang, syaraf terjepit katanya. Karena mindsetnya dia sakit syaraf terjepit, maka setiap sakit menyerang merasa wajar. Tetapi sekarang Fanny berbeda. Bermula ketika membaca Seruput Kopi Cantik sampai sekolah di Keris, setiap pagi yang didengarnya kebenaran firman Tuhan, pola pikirnya berubah. Suatu hari sakitnya benar-benar tidak tertahankan. Fanny berencana ke dokter, tapi hujan luar biasa lebat. Akhirnya Fanny bertekad hanya fokus pada firman Tuhan
mendeklarasikan kesembuhannya meski faktanya masih sakit. Pak Bambang Sungkono saat doa pagi kerap berkata, "Saya berolahraga bukan supaya sehat, tetapi karena saya sehat, maka saya berolahraga." Nah, kalimat ini seolah-olah hidup menginspirasi Feni untuk berenang. Karena Feni sehat, maka Feni berenang meski faktanya masih sakit. Fokus Feni sekarang bukan pada sakitnya, tetapi yakin dia sudah sembuh, maka dia berenang. Feni sudah lupa kapan dia sembuh. Sampai suatu ketika Feni sadar, kok sekarang sudah tidak sakit lagi. Yeay! Feni sembuh sempurna tanpa obat maupun suntikan, full karena firman Tuhan. Kesimpulan, ke dokter bukan dosa, minum obat tidak apa-apa, semua tergantung iman masing-masing. Bisa minum obat dengan beriman kepada Tuhan. Obat dan dokter hanya sarana Tuhan. Contoh kasus Budi. Bisa minum obat tanpa iman kepada Tuhan, mengandalkan dokter dan kekuatan sendiri. Kasus Ani contohnya. Bisa tidak minum obat dan tidak beriman, ignore, mengabaikan, sesungguhnya takut ke dokter, takut menghadapi kenyataan, berpura-pura beriman, tetapi sesungguhnya tidak tahu cara mendengarkan Tuhan, tidak tahu prinsip-prinsip kesembuhan Tuhan, dan tidak melakukan apapun untuk meraihnya atau membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Ini yang menyebabkan kesalahpahaman orang pada umumnya, bahkan menyalahkan Tuhan. Bisa tidak minum obat tetapi beriman kepada Tuhan, mengalami kesembuhan ilahi seperti yang dialami Feni Halim. Prinsipnya Tuhan merespon iman. Itu yang terpenting, bukan soal minum obat atau tidak, ke dokter atau tidak. Titik iman Anda ada di mana? Siap praktek? Grace is the atmosphere created by love that makes faith the only responsible response. Quote dari Bill Johnson. Anugerah adalah suasana yang diciptakan oleh kasih yang menjadikan iman sebagai satu-satunya respon yang paling bertanggung jawab. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.